Memang sewajibnya kita harus selalu menjaga kesehatan ya, meskipun di tengah cuaca seperti ini, lalu kemudian banyaknya virus-virus ditambah lagi adanya kondisi yang tidak bisa kita duga-duga, yang seperti tadi kejadiannya, ini tentu saja membutuhkan kita untuk memiliki kesehatan yang sempurna. Tentu saja kesehatan yang sempurna ini harus kita usahakan atau upayakan, seperti menjaga kesehatan dengan olahraga, memakan makanan yang bergizi dan juga mencukupi tidur dan juga mencukupi kebutuhan cairan setiap harinya. Dan berbicara mengenai kesehatan, ada Menteri PPN ini mengungkap rata-rata IQ orang Indonesia rendah tapi ternyata penyakitnya tinggi katanya ya. IQ adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, serta merencanakan sesuatu. Kecerdasan itu digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Bagi yang memiliki IQ tinggi, ini mereka akan memiliki keunggulan dalam mengerjakan persoalan yang membutuhkan analisis data matematis. Namun baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menguak data soal kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk IQ warga yang ternyata masih rendah. Katanya saya ngeri-ngeri sedap menyampaikannya mengenai rata-rata dari IQ orang Indonesia. Rata-rata IQ kita itu rendah, kata Suharso Monoarfa melansir dari laman suara.com. Dan sementara rendahnya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dilihat dari tinggi angkanya kematian ibu dan stunting masih tinggi. Selain itu Indonesia menduduki peringkat tinggi di sejumlah penyakit. Salah satunya adalah TBC, ini masih nomor 2 di dunia. Kusta peringkat ketiga di dunia. Kusta itu ada di Bekasi, di Muara Gembong yang paling banyak. Nah, ini dia menjadi PR kita semua, bukan hanya pemerintah Indonesia atau instansi terkait saja barangkali ya. Ini sebagai kita juga, masyarakat Indonesia, sebagai seorang ibu, seorang ayah, anak-anak semuanya harus memiliki edukasi yang baik mengenai kesehatan sehingga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya dan kita bisa mendapatkan kesehatan yang luar biasa di tengah cuaca yang luar biasa ini juga. Dan berbicara mengenai cuaca, salah satu hal yang perlu Anda waspadai yakni berkaitan dengan angin kencang, dan hal itu juga ini berimbas kepada 2 rumah milik warga di Dusun Babakan Pendei, Desa Mekarjaya, Sumedang, Jawa Barat, di mana rusak setelah diterjang angin kencang. Kerusakan parah terjadi di bagian dinding dan juga atap rumah pada bagian dapur. Lalu bagaimana kondisi 2 rumah yang diterjang angin kencang? Ini dia informasi selengkapnya untuk Anda. 2 rumah warga milik Engkus dan Engko di Dusun Babakan Pendei, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, rusak setelah diterjang angin kencang. Kerusakan terjadi pada bagian dinding salah satu rumah warga yang ambruk diterpa angin dan menimpa rumah di belakangnya hingga mengalami kerusakan pada atap rumah, bagian dapur dan kamar mandi. Sejumlah perabotan yang ada di dapur pun ikut rusak akibat tertimpa puing-puing atap rumah yang ambruk. Salah seorang warga, Cucu Sumiati, mengatakan awalnya ia sempat mendengar teriakan minta tolong dari salah satu warga yang rumahnya rusak. Setelah dilihat rumah milik Engkus dan Engko sudah dalam kondisi rusak setelah diterjang angin kencang. Mula-mulanya ada angin ya. Nah terus ibu dengar ada suara karena rumah ibu kan di bawah. Jadi ibu nggak ngira ada kecelakaan. Pas datang ibu Yoyo itu teriak tolong katanya. Itu dapurnya ibu Titi runtuh. Ya. Kemudian kami datang ke sini untuk menolong gitu, melihat lokasi. Itu yang rusak bagian apa aja, Bu? Temboknya runtuh menimpa asbes punya Pak Engko. Jadi temboknya punya Pak Kusnadi menimpa asbesnya dapur Ibu Titi. Sementara itu, petugas BPBD yang datang ke lokasi langsung melakukan asesmen terkait ambruknya dinding dapur dan atap rumah warga tersebut. Laporan bahwa di Dusun Babakan Pendei, RT 502, ya, itu telah terjadi puting beliung atau angin kencang. Kerusakan rumah di sini lumayan berat atau kami sebutkan sedang karena tembok di sini mungkin sudah lama
Jadi ada angin kencang pun masih bisa roboh. Di sini terkenanya 2 rumah atas nama Pak Angkus dan Pak Ko. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun pemilik rumah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemilik rumah berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat terkait perbaikan rumahnya yang rusak. Diki Guntara, Bandung TV.